Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Usmani. Saya berasal dari kelas reguler B. Judul yang akan diangkat pada video kali ini adalah apa itu tafsir maqasidi dan rumusan masalahnya, dan juga perkembangan tafsir. Oke, kita langsung ke poinnya aja, ke judulnya. Yang pertama adalah apa itu tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah tafsir yang menekankan pada tujuan ataupun hikmah yang terkandung dalam larangan ataupun perintah dalam Al-Quran. Contohnya adalah di ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri itu dipotong kedua tangannya. Nah, berarti maksud dari ayat ini adalah bahwasannya pencuri itu dipotong kedua tangannya agar tidak ada lagi pencuri. Berarti tujuannya adalah supaya tidak ada lagi pencuri, dan hukumannya itu bisa jadi bisa berarti faqta'u aydiyahuma itu bisa juga diartikan misalkan dengan contohnya para koruptor yang mencuri itu bisa dimiskinkan hartanya, ataupun misalkan orang yang mencuri bisa kita ganti dengan dipenjara seumur hidup agar tidak ada yang mencuri, karena tujuan masalahnya adalah supaya tidak ada lagi yang mencuri. Nah, kemudian perkembangan tafsir. Perkembangan tafsir ini ada tiga, dibagi dengan tiga bagian. Yang pertama era formatif dengan nalar kuasi kritis. Yang kedua adalah tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis. Yang ketiga adalah tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Nah, yang pertama adalah bagian tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis. Tafsir ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga abad kedua Hijriah. Hingga abad kedua Hijriah masih menggunakan tafsir tafsir formatif dengan nalar kuasi kritis. Nah, kuasi kritis yang dimaksudkan di sini adalah sebuah cara atau model menafsirkan Al-Quran dengan kurang memaksimalkan rasio ataupun roi, dan menafsirkan Al-Quran belum mengemukakan model kritisme. Jadi pada masa ini tafsir Al-Quran masih murni dari Rasulullah SAW. Jadi ketika sahabat bertanya, ya Nabi langsung mengemukakan penjelasannya ataupun nanti jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi masih belum ada kritisme pada penafsiran Al-Qur'an. Nah, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis. Tafsir ini sudah ada sejak zaman tafsir ini dimulai pada abad pertengahan, di mana tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis ini lebih mendahulukan tentang penafsiran tentang kepentingan politik, kepentingan mazhab, dan kepentingan ilmu-ilmu tertentu, sehingga Al-Quran seringkali dijadikan legitimasi bagi kepentingan tersebut. Nah, pada para mufassir pada era ini umumnya sudah diselimuti dalam tanda kutip jaket ideologi. Jadi cuman ideologi tertentu gitu, tidak memakai Al-Quran. Jadi penafsirannya nggak pakai Al-Quran dulu, jadi langsung ideologi. Nah, mereka menafsirkan Al-Quran, dan yang parahnya Al-Quran ini cenderung dalam tanda kutip diperkosa untuk menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan tersebut. Jadi pada era ini Al-Quran cenderung diperkosa karena di era ini menafsirkan dengan nalar ideologis doang gitu. Jadi dan bahkan
untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang parahnya gitu. Nah, terus yang ketiga, perkembangan tafsir. Nah, di zaman yang ketiga itu adalah tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Nah, penafsiran ini di era reformatif yang berbasis nalar kritis bertujuan transformatif. Era ini dimulai dengan adanya tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya Tafhim Al-Quran, dan yang kedua adalah Muhammad Abduh dengan karyanya Tafsir Al-Manar yang terpanggil untuk melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran ulama terdahulu yang dianggap tidak relevan. Jadi di era ini penafsiran Al-Quran melakukan reformatif, diformat ulang dengan bertujuan ada transformatif. Nah, jadi penafsiran ini tentu saja gitu menggunakan menggunakan pemikiran-pemikiran nalar kritis gitu. Jadi yang sudah tidak relevan dengan penafsiran Al-Quran dibuang gitu. Yang kalau masih dan kalau masih bisa dipakai di zaman ini baru dipakai lagi gitu. Dan ini namanya tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Itulah mungkin perkembangan tafsir dari tiga bagian tersebut. Yang pertama adalah tafsir era formatif dengan nalar kuasi kritis. Yang kedua adalah tafsir afirmatif dengan nalar kritis, dan yang ketiga adalah tafsir reformatif dengan nalar yang kedua adalah tafsir afirmatif dengan nalar ideologis, yang ketiga adalah tafsir reformatif dengan nalar kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.